Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Awabin TV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menjawab satu pertanyaan yang sudah masuk, yaitu betul bahwasanya kita hari ini sudah masuk di penghujung bulan Ramadan, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berikan bonus besar-besaran di akhir bulan Ramadan itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang dijanjikan malam itu lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas daripada 1000 bulan. Sahabat Awibin TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harapan besar yang patut kita tanam di dalam diri kita adalah semoga segala apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik dari puasa kita, sholat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, dan amalan-amalan yang lain, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Hal inilah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Begitu mereka keluar dari bulan Ramadan, mereka senantiasa memanjatkan doa-doa khusus, sehingga mereka bermohon, berharap agar bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan. Sahabat Awabin TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang harapan kita di akhir atau di penghujung bulan Ramadan ini, mari kita merujuk pada salah satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai ayat ini, tapi di ayat itu adalah secara umum membahas tentang kewajiban puasa bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu menutupnya dengan la'allakum tattaqun. La'alla disinilah harapan. Kalau di dalam bahasan ilmu bahasa atau ilmu nahwu itu disebut dengan faidah litaraji, ada harapan. Harapan apa? Harapannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas apa itu takwa? Takwa oleh para ulama memang ada banyak sekali ta'rifat atau pengertian. Namun pada sebuah kesimpulan umum bahwasanya takwa itu diberikan sebuah pengertian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan perintah-perintah sekaligus menjauhi larangan-larangan. Mari kita renungkan sejenak, apabila kita mengambil ta'rif ini atau pengertian ini, apakah kita benar-benar sudah menjalankan semua yang diperintahkan oleh agama? Dalam hal ini adalah perintah Allah maupun Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang sama, apakah kita sudah betul-betul menjauhi semua yang dilarang oleh Allah maupun Rasulullah SAW? Maka takwa ini harus senantiasa diusahakan, sehingga dalam redaksi ayat sebagaimana yang sudah kita bacakan, la'allakum tattaqun, tattaqun di situ menggunakan fi'il mudhari' yang artinya adalah senantiasa, selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kemudian apabila kita berbicara lebih panjang lagi tentang makna dari takwa itu, kita bisa merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, kemudian juga surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan persifatan kepada orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah dia punya keimanan.
yaitu pada ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada utusan Allah, percaya kepada para malaikat Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman, itu adalah sifat orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua dari sifat orang bertakwa itu sebagaimana tersirat di dalam Al-Baqarah 34 dan Ali Imran 134-135 adalah dia punya kesolihan atau kepantasan atau kebaikan dalam beribadah, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita sebut dengan istilah hablum minallah. Ini tersirat dalam alladzina yuqimunas shalah, adalah orang-orang yang mendirikan salat. Kenapa di situ berbicara tentang sholat? Kenapa Allah tidak sebutkan saja alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah? Atau kenapa Allah tidak sebutkan alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, tapi alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Maka dari situ mari kita cermati bersama, sholat itu apa? Sholat itu secara bahasa memang betul berarti doa. Akan tetapi kalau kita mendalaminya secara lebih detail, bahwasanya di dalam sholat itu sudah mencakup seluruh bentuk ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan kenapa tidak membaca Al-Quran. Di dalam sholat kita ada bacaan surat Al-Fatihah. Di rakaat 1 dan 2 kita disunahkan membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Ini adalah sudah masuk dalam kategori yatluna kitaballah, membaca kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak zikir? Kenapa tidak takbir? Kenapa tidak tasbih? Justru di dalam sholat itu sudah mencakup semua itu. Bahkan di dalam sholat awalnya sudah diawali dengan takbir. Ketika kita berpindah dari rukun satu dengan yang lain, kita diawali dengan takbir. Bacaan ruku, tasbih. Bacaan sujud, tasbih. Maka kembali lagi bahwasanya sholat ini sudah mencakup dari semua ibadah, hubungan antara makhluk dengan khalik, antara manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ciri atau sifat dari orang yang bertakwa yang nomor 2. Yang ketiga adalah bahwasanya orang yang bertakwa itu harus memiliki kesolihan atau kepantasan dalam bermuamalah, atau yang sering kita sebut dengan istilah hablum minan nas. Akan tetapi istilah hablum minan nas ini hanya sebuah pinjaman saja, karena hubungan baik kepada manusia itu tidak cukup. Ini hanya meminjam. Karena pada dasarnya kita juga harus berbuat baik kepada hewan, kita juga harus bersikap baik kepada tumbuhan. Maka ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan engkau Muhammad tidaklah diutus melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Lah alam itu siapa? Ya alam manusia, alam hewan, dan alam tumbuhan. Ini tersirat di dalam surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Di situ Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, dan seterusnya. Bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau berbagi kepada orang lain. Terlebih di suasana Ramadan ini, pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di negara kita, maka nilai-nilai sosial kita harus tingkatkan untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang yang membutuhkan sebagian dari harta kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bahkan tidak harus menunggu kita lapang, tapi juga harus di saat kita sempit pun kita diperintahkan oleh Allah untuk saling berbagi satu sama lain. Sahabat Awabin TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari harapan kita adalah yang pertama, semoga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa.
kemudian di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, dan puasa kita, ibadah kita, dan selama apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita di penghujung Ramadan ini tercapai, kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada suci sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Demikian jawaban secara singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kami pribadi dan kepada sahabat Awaibin TV semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.